semuanya, selamat malam. Aduh, emang konsepnya semangat banget pada malam hari ini. Oh iya dong, walaupun malam-malam gini kan kita harus tetap semangat ya. Oke, karena malam ini tuh kita mau nemenin kamu nih yang lagi di rumah sambil nontonin acara pada malam hari ini nih. Iya, sambil nontonin kita juga ya, James. Gitu. Jadi harus tetap semangat. Iya dong. Gimana yang di rumah kabarnya pada malam hari ini? Lagi pada seneng atau mungkin lagi ada galau dikit? Harus seneng dong, James. harus Jangan seneng kayak ya? kamu ya. Kenapa aku nih? Iya, galau terus. Itu masalah di rumah. Kalau di sini beda lagi, di sini harus seneng. Beda lagi ya. Ya oke deh, kalau kayak gitu kita juga mau kenalin diri nggak sih? Oke, gitu. Kenalin diri dulu. Dari Kenalin kamu. dari aku dulu. Oke, dari aku perkenalkan nama aku Jembar. Biasa aku dipanggil James. Aku Nabila Putri, biasanya dipanggil Nabila. Tapi kalau aku manggilnya Abi aja ya. Biar lebih enjoy aja sebenarnya. Iya, kan biasa lah ya. James punya panggilan khusus tersendiri ya buat Panggilan aku. sayangnya. Oke, jadi James sama Abia ini bakalan memandu pada acara pada malam hari ini, yaitu acara Smile Motion 2021. Wow, apa tuh Smile Motion? Jadi Smile Motion merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran yang bekerja sama dengan Yayasan Pembina Penderita Celah Bibir dan Langit-Langit atau YPP-CBL. Wah, keren banget, James. Acara ini tuh terdiri dari serangkaian kegiatan campaign yang dilakukan untuk masyarakat mengenai celah bibir dan langit-langit, Bi. Wah, gitu. keren banget. Jadi keuntungannya tuh Bener-bener keren bukan keuntungan buat sendiri gitu kan. Ada keuntungan acara ini tuh digunakan disalurin? untuk keperluan operasi gratis teman-teman YPP-CBL sebagai bentuk nyata kepedulian. Keren Gitu. banget ya Smile Motion ini. Keren dong. Jadi Smile Motion 2021 juga bertemakan resilience yang artinya adalah bangkit dari kesulitan yang ada tuh bangkitnya dengan cepat gitu loh. Gitu. Pas banget ya. Pas banget. Dengan tagline Stronger After Fall, Strive to Inspire. Kalau misalnya kita yang tagline nanti harus lebih semangat ya. Semangat nanti mas semangat. Kalau sekarang tadi aku nyebutin doang jadi kayak ya gitulah gitu. Oke. Oh ya, aku juga ada fun fact nih. Bukan fun fact bukan sih fun sebenarnya. fact sih, apa Aku pengen ngasih tahu kalau misalnya main eventnya itu banyak ya sebenarnya. Banyak. Jadi eventnya dari Smile Motion itu banyak. Oh, bukan main event tapi kan? Iya, nah jadi sebelumnya itu ada rangkaian acara lain yaitu webinar kedokteran gigi dengan speakers dokter gigi opik dan juga dokter gigi lainnya. Oh. Terus tahu nggak temanya apa? Apa coba? Temanya Dentist as an Artist dan juga ada materi tentang kedokteran gigi lainnya. Gitu, James. Terus juga ada webinar umum nih. Jadi buat kalian yang bukan anak-anak kedokteran gigi juga masih bisa ikutan ya kemarin. Atau kemarin ya? Iya, kemarin. Kemarin dong, bukan maksudnya. Terus udah gitu, itu temanya tuh tentang exploring entrepreneurship and steps to start a business. Oke. Nah, keren banget tuh. Itu tuh terdiri dari 3 sesi dengan 3 speakers dengan latar belakang yang berbeda, teman-teman. Wah, mantep. Terus nih ya, James, ada juga nih Ada terakhir. lagi? Ada lagi Ada dong. lagi, Nah, oke. terakhir ini ada workshop clay pottery bersama setangan.id. Setangan.id. Oke, ternyata dari pre-event sebelumnya juga udah banyak ya. Gitu kan, dan Iya sekarang udah dong. main event gitu kan. Dan kita mau juga memperkenalkan beberapa pihak yang udah berkontribusi atau ikut juga membantu melaksanakan acara Smile Motion 2021 Apa ini. tuh? Yang pertama Sponsor ada ya? sponsor dan support gitu Boleh, dong. boleh James. Yang pertama ada dari Rentokil. Terus ada Studio Rosid, LG Hooker, Bank BJB, Intibios Lab,
dan juga Rotary Club. Wah, tapi nggak lupa juga nih, ada juga media partnernya. Oke, Yaitu apa aja? ada banyak banget. Banyak banget, Banyak banget nih. Aku sebutin ya, ada Dentisia Seminar, Bandung Event, Info Bali Today, Dahlia Rockstar Magazine, Event Journal, Info Bali News, Solo Post, Denta Media, Radio Kencana, Bandung Kreatif Media, Info Lomba.Indonesia, Os Radio, Mading Event, K Radio, Denti Bats, dan juga Dokter Koas. Waduh, Banyak banget emang bener-bener konsepnya tuh semua ikut kontribusi ya gitu kan. Iya dong. Banyak banget dari sponsor yang support juga, terus dari tadi media partnernya Iya. juga banyak. Tanpa mereka kayaknya gak bakal segede gini gitu ya. Bener, acaranya jadi udah gede Udah gini, keren terus banget sih Smile Motion ini. niatnya juga bantu teman-teman untuk operasi gratis. Wah, Udah mulia banget ya. udah mulia banget. Iya, jangan dicuanin mulu, James. Siapa yang suka cuan? Kayaknya Enggak. ya. Udah. Jadi teman-teman, by the way nih ya, kita kan acara ini tuh kan dari Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran Betul ya. banget. Kalau ngomongin kedokteran gigi, apakah Abia sempet ada kepikiran mau jadi kedokteran, ilmu kedokteran gitu, masuk kedokteran maksudnya? Kalau kedokteran ada ya, James ya. Sedikit gitu. Oh, sedikit? Iya, dulu ada. Aku pengen jadi dokter kecantikan. Oh, Abia sendiri udah cantik loh. Kan aku pengen mempercantik diri juga. Oke, Makin. baik. Oh, makin. Oke. Kalau kamu sendiri gimana nih, James? Kamu ada Kalau aku kepikiran nggak? sendiri sih kayaknya kalau jadi dokter tuh kan masih agak sedikit takut ya, apalagi aku anaknya gemeteran banget, terus gampang banget keringetan. Jadi malu lah kalau depan Tremor pasien ya, keringetan. tremor. Tremor kayak sekarang nih gimana degannya. Deg-degan Menyapa gitu ya. teman-teman yang di rumah nih kayak jadi akunya gampang keringetan juga sekarang. Tapi lebih pengen jadi dokter cinta. Dokter cinta. Walaupun suka patah cinta ya, patah hati. Kalau gitu kita bisa collab ya? Hah? Kita bisa collab ya? Emang Abia suka Kita Ya kan udah, dokter Abia cinta. nggak Iya. pernah patah hati sebelumnya. Oh, enggak gitu dong. Ayo ngomongin Unpad, teman-teman Iya. ngomongin Unpad. Sekarang juga akan ada satu sambutan perwakilan dari Dekanat Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Ada Dokter Gigi Susilawati, Magister Kesehatan. Abia udah tahu belum itu siapa? Wah, Anak daripada Unpad kita juga, kan? iya, daripada kita lama-lama lagi nunggu nih ya. Langsung aja ya, waktu dan tempat kita silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wali Kota Bandung, Bapak Haji Oded Muhammad Daniel SAP. Yang terhormat Rektor Universitas Padjadjaran, Ibu Profesor Rina Indiastuti beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, Bapak Dr. Dudi Arifin, Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi Konsultan, beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat pembina, pengawas, dan pengurus Yayasan Pembina Celah Bibir dan Langit-Langit atau YPP-CBL. Yang terhormat Ketua Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Yang terhormat Ketua BEM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Yang terhormat para narasumber serta para tamu undangan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Atas nama Dekan FKG Unpad, saya mohon izin untuk memberikan sambutan pada acara talk show Smile Motion 2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas izinnya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga dapat melaksanakan salah satu kegiatan inti dari Smile Motion 2021 pada hari ini bersama dengan para narasumber yang luar biasa dan sangat menginspirasi. Para hadirin yang kami banggakan, Smile Motion pertama kali dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai bentuk kepedulian dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran pada masyarakat penderita kelainan celah bibir dan langit-langit. Smile Motion merupakan acara tahunan yang digelar atas kerjasama Badan Eksekutif Mahasiswa FKG Unpad dengan YPP-CBL. Dan pada tahun ini merupakan Smile Motion ke-6 yang diselenggarakan dengan tema Resilience. Smile Motion merupakan suatu rangkaian kegiatan sosial yang disertai pelaksanaan operasi gratis untuk penderita celah bibir dan langit-langit. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat luas sehingga menjadi lebih peduli terhadap penderita celah bibir dan langit-langit di seluruh Indonesia
serta dapat meningkatkan rasa optimis, semangat, dan kualitas hidup penderita celah bibir dan langit-langit. Terima kasih kepada Panitia Smile Motion 2021 yang sudah melaksanakan kegiatan Smile Motion tahun ini dengan sangat baik. Harapan kedepannya, semoga acara Smile Motion ini dapat menjadi lebih baik lagi dan terus berjalan dari tahun ke tahun sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi kita dan seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan partisipan yang sudah hadir dalam acara hari ini. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada perwakilan Dekanat Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran atas sambutannya. Nah, selanjutnya akan ada sambutan perwakilan dari YPP CBL. Untuk Dr. Gigi Siti Abidah, dipersilahkan memberikan sambutan. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Rektor Unpad atau yang mewakili beserta jajaran Rektor Unpad, yang terhormat Bapak Dekan FKG Unpad atau yang mewakili dan segenap jajaran FKG Unpad, yang terhormat para pembina, pengawas, dan pengurus Yayasan Pembina Penderita Celah Bibir dan Langit-Langit, yang terhormat Ketua Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, yang terhormat BEM Kema FKG Unpad dan Panitia Smile Motion 2021, serta hadirin semua yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Ilahi Robi, karena atas rahmatnya kita dapat bertemu dengan keadaan sehat walafiat serta bersama-sama menghadiri talk show sebagai event utama kegiatan Smile Motion 2021 BEM Kema FKG Unpad yang bekerja sama dengan Yayasan Pembina Penderita Celah Bibir dan Langit-Langit. Kegiatan Smile Motion kali ini terasa agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena situasi pandemi yang sampai saat ini masih membatasi berbagai penyelenggaraan kegiatan. Namun, hal ini tidak menyurutkan langkah penggiat Smile Motion untuk mewujudkan rencananya. Sampai saat ini, BEM FKG Unpad telah 6 kali menyelenggarakan event yang dinamai Smile Motion, dan yang tahun ini mengangkat tema Resilience. Sedangkan beberapa tema sebelumnya antara lain movement, acceptance, dan tema bravery menyajikan acara-acara khusus untuk berbagi kebahagiaan bagi anak-anak celah bibir dan langit-langit, serta memberikan sumbangsihnya kepada Yayasan Pembina Penderita Celah Bibir dan Langit-Langit, sekaligus menggugah masyarakat untuk memberikan perhatian yang intens terhadap penderita celah bibir dan langit-langit, serta juga membantu pendanaannya. YPP-CBL sebagai organisasi sosial yang telah mengabdi secara konsisten dan konsekuen selama 42 tahun, melalui kegiatan yang bertema resilience ini memberikan harapan kepada semua stakeholder, pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan penderita celah bibir dan langit-langit dalam upaya perawatan medis maupun pembinaan non-medisnya. Seperti sudah kita ketahui bahwa 1 dari 700 kelahiran adalah anak yang lahir dengan kelainan celah bibir dan langit-langit, yang tentunya mereka tidak seperti harapan orang tuanya. Hal ini mengharuskan para orang tua mempunyai semangat untuk bangkit dari keadaan yang dialaminya. Oleh karenanya, dengan kehadiran dan partisipasi saudara-saudara dalam acara ini, berarti saudara-saudara telah ikut berperan serta dalam membantu para orang tua dan anak-anak celah bibir dan langit-langit yang sebagai generasi muda penerus bangsa. Kami atas nama YPP-CBL menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada FKG Unpad
yang telah memberi ruang yang luas dan kesempatan kepada BEM FKG Unpad melalui kegiatan Small Motion 2021 dalam menyalurkan kreativitasnya, sumbangsihnya untuk berempati pada sesama, baik itu pemikiran, tenaga, bahkan material. Selamat dan sukses kami ucapkan untuk semua pihak yang terlibat dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan Small Motion 2021. Mudah-mudahan kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat dilanjutkan secara berkesinambungan pada masa-masa mendatang. Demikian kata sambutan dari kami. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk Dr. Gigi Siti Abidah atas sambutannya. Oke, lanjut. Ada satu sambutan terakhir dari yang punya acara. Kan nggak afdol nih. Wah. Kalau yang punya acara nggak sambutan. Siapa tuh? Karena ya udah nggak lama-lama lagi lah. Kita ada sambutan dari Project Official Smile Motion 2021, yaitu Salsabila Rias Nisar. Tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, saya Salsabila Rias Nisar, selaku Project Officer Small Motion 2021, mengucapkan selamat datang dalam acara utama Small Motion 2021. Yang saya hormati, Wali Kota Bandung, Haji Odet Muhammad Daniel, SAP, Rektor Universitas Pajajaran, Profesor Dr. Rina Indiastuti, SE MSIE beserta jajarannya, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, Dr. Gigi Dudi Arifin, Spesialis Konservasi Gigi beserta jajarannya, Manajemen Pembelajaran Kemahasiswaan dan juga alumni, Dr. Gigi Erli Sarilita, MSc, PhD, Kepala Program Studi Sarjana Pendidikan Kedokteran Gigi, Dr. Sri Cahayawati, MKes IFM, Ketua Program Studi Profesi Doktor, Dr. Gigi Eli, Spesialis Ortodonti, Ketua Yayasan Pembina Penderita Celah Bibir dan Langit-Langit, Dr. Gigi Ida Ayu Astuti, Spesialis Bedah Mulut, seluruh pengurus Yayasan Pembina Penderita Celah Bibir dan Langit-Langit, serta juga anak-anak dari Yayasan Pembina Penderita Celah Bibir dan Langit-Langit yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah berkontribusi dalam meramaikan campaign Small Motion 2021. Segala puji bagi Allah SWT atas limpah rahmatnya dan karunia-Nya, jadi kita bisa berkumpul pada kegiatan Small Motion hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang terhormat, kegiatan Smile Motion ini merupakan suatu campaign yang diselenggarakan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran yang bekerja sama dengan Yayasan Pembina Penderita Celah Bibir dan juga Langit-Langit atau yang bisa dikenal sebagai YPPCBL. Di sini setiap tahunnya kami melakukan campaign yang diharapkan dapat meningkatkan antusias dan pengetahuan masyarakat mengenai kondisi celah bibir dan langit-langit dari segi preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Selain melakukan campaign, kami juga mengadakan operasi gratis bagi para penderita sebagai bentuk nyata kepedulian kami untuk membantu para penderita celah bibir dan juga langit-langit. Sejauh ini, sebanyak 70 pasien telah berhasil menjalani operasi dengan lancar dengan bantuan dari Smile Motion. Pada tahun ini, puncak dari rangkaian acara Smile Motion ini dilihat pada sebuah virtual event dengan tema resilience yang memiliki arti bangkit kembali dengan cepat dari kesulitan yang terjadi. Tema ini mewakili tujuan besar yang ingin kami bangun dalam diri sebuah masyarakat, khususnya kepada para penderita, agar dapat meningkatkan rasa optimis dan membangkitkan semangat dalam menjalani kehidupan terutama pada era pandemi. Akhir kata, dengan adanya Smile Motion 2021, saya harap dapat kembali menginspirasi dan meningkatkan kepedulian kita terhadap kondisi teman-teman penderita celah bibir dan juga langit-langit. Sebelum menutup sambutan ini, saya ingin berterima kasih kepada seluruh rekan Smile Motion 2021, jajaran SC, sponsor, dan media partner yang sudah mendukung acara ini sehingga insya Allah dapat berjalan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Salsabila Rias Nisar selaku Project Official Smile Motion 2021. Nah, Oke. ini nih,
kita bakal ngejelasin nih apa nih Smile Motion Dari tadi 2021 gitu ya. Soalnya dari tadi tuh kayak kita ngomong Smile Mo gitu kan. Iya, Dari tadi terus-terusan aja. Dari tadi kan kita udah kenalin nih siapa project officer-nya. Oke. Kayaknya kita bakal ngebahas tentang Smile Motion ini lebih dalam ya, Lebih James ya. detail lagi. Oke. Nah, buat kalian yang masih bingung nih, apa sih Smile Motion 2021 ini? Jadi, tema dari Smile Motion 2021 ini adalah resilience, yaitu bangkit dengan cepat dari kesulitan. Wah. Keren banget kan? Udah tahu ada kesulitan Iya. harus bangkit dengan cepat dong gitu. Dan ini tuh pas banget sama tagline-nya, yaitu adalah Stronger After a Fall, Strive to Inspire. Nanti kayaknya kalau misalnya kita nyebutin tagline harus lebih semangat lagi Harus ya. lebih Ini semangat kayaknya, nanti, oke. mau nyobain nggak? Boleh, jadi nanti Boleh? kita cobain deh. Kayak Oke. misalnya Smile Motion 2021. Stronger After a Fall, Strive to Inspire. Oke, gitu aja udah cukup. Iya, nanti aja kali ya. Nanti aja, lanjut dulu, Wi. Nah, ngomong-ngomong nih, sebenarnya Smile Motion ini dari kemarin udah melaksanakan berbagai rangkaian. Oh. Mulai dari pre-event 1, terus Oke. pre-event 2, sampai sekarang ke main event. Jadi nih, pre-eventnya itu yang pertama ada di 22 Mei sampai 29 Mei. Itu tuh ada webinar. Jadi Keren di bulan banget kan? Mei kemarin gitu kan. Terus udah gitu pre-event 2-nya ini tuh mulai dari 3 Juli sampai 28 Agustus 2021 kemarin. Wah, jadi udah emang dari bulan-bulan kemarin tuh udah ada pre-event kan? Iya, nah kalau yang pre-event 2 ini isinya workshop gitu loh, Oke. James. Dan sekarang ini tuh udah lanjut ke main eventnya Main event. hari ini. Hari tuh. ini, oke. Sama kemarin juga. Jadi hari ini tuh bakal ada webinar, hands-on, dan juga talk show. Oke, kalau kemarin ada webinar juga? Ada webinar dan juga workshop. Oh, kemarin. Oke. Itu Mantep dia. banget gak sih Smile Motion ini? Mantep sih. Jadi jujur. panitianya tuh udah kerja dari kapan tahun ya? Dari Kayaknya. kapan tahun? Emang namanya acara tahunan. Iya, capek kayaknya ya. Capek, Tapi tapi gak apa-apa nggak terbayar ya. Hasilnya kayak gini keren banget. Benar. Dan emang targetnya juga kan untuk membantu teman-teman operasi gratis dari teman-teman YPP CBL. Ya, betul banget. Ngomongin YPP CBL, teman-teman. Jadi James juga dari tadi sebenarnya udah nyebutin singkatan dari YPP CBL. Cuman belum ngejelasin secara detail. Iya, pasti kan kalian bingung apaan sih gitu. Apa nih gitu. Jadi YPP CBL itu singkatan dari Yayasan Pembina Penderita Celah Bibir dan Langit-Langit, adalah suatu yayasan sosial non-profit yang bergerak di bidang sosial medis dengan tujuan utamanya adalah membantu penderita kelainan celah pada bibir dan langit-langit dari keluarga yang tidak mampu. YPP CBL sendiri memiliki cakupan wilayah pasien di seluruh Indonesia, terutama di Jawa Barat nih. Yang bakalan Keren banget. dan itu bakalan ditanganin sama dokter spesialis bedah mulut. Oh, jadi nggak ngasal-asalan ya dokternya Enggak ya? dong, spesialisnya. Spesialis. Jadi jumlah total pasien YPP CBL itu telah mencapai lebih dari 18.482 pasien. Wah. Ini udah banyak ya. Udah banyak banget ya? Dari tahun-tahun kapan mungkin ini kan? Jadi Kayaknya udah terbantu dari juga. dari zaman kapan nih? Zaman kapan ya? Kayak? Dari kita belum masuk kuliah udah jauh. Ya, udah jauh gitu. Masuk kuliah kan baru tahun kemarin juga dong. Iya, makanya nih. Jadi Smile Motion ini bukan acara abal-abal ya, Oke, teman-teman. benar. Nah, tadi kan kita udah jelasin Smilemo, udah jelasin juga YPP CBL, dan sekarang kita mau review dulu operasi gratis yang udah terlaksanakan dari tahun-tahun kemarin dan juga Wah, tahun sekarang iya mau dong. dilaksanakan lagi dong. Boleh dong? Aku kepo banget deh. Ada Siapa berapa yang tuh? mau review nih? Biasanya kayaknya kan dia James review aja deh. makanan kan? Sekarang James aja nih ya. Aku aja, oke. Jadi Smile Motion telah mengadakan operasi gratis bagi para penderita sebagai bentuk nyata kepedulian Smile Motion. Dan sampai saat ini, Smile Motion berhasil melakukan operasi pada 50 pasien penderita celah bibir dan langit-langit. Pada tahun 2015 ada 11 pasien. Wah, Lanjut 2016 ada 17 pasien. oke. 2017 ada 18 pasien. 2019 ada 19 pasien dan tahun sekarang ada 3 pasien dan akan bertambah sih gitu. Waduh. Gitu. Jadi udah sekarang aja udah banyak ya 3 pasien udah ada nih. 3 dan masih akan bertambah Bi. Iya, Gitu. nah biar makin bertambah banyak Oke, nih. gimana? Gimana caranya? Gimana caranya? Gimana caranya? Kalian bisa donasi di kitabisa.com. Oke, bisa bantu donasi di kitabisa.com Iya, juga. nanti bakal ada linknya ya teman-teman. Terus juga atau enggak kalau misalnya kalian nggak mau ribet, kalian bisa aja langsung scan QR code gitu. QR code-nya ada di handphone. Iya, nanti masing-masing bakal ya? ada di sini. Ini Di mana? kan canggih Di mana? konsepnya canggih ya. Nanti ada di mana? Canggih gitu. ya. Di sana. Oke. Itu dia tadi operasi gratis dari acara Smile Motion tahun 2021 ini, teman-teman. Wah, udah banyak juga ya ternyata ya. Iya. Konsepnya udah tadi total 50 pasien dari tahun 2015. Wah, udah banyak banget ya. Itu juga sebelum-sebelumnya masih ada nggak sih? Sebelum-sebelumnya mungkin masih ada, tapi Masih atau ada. mungkin dari 2015 aja nih mulainya. gitu. Mungkin. Mungkin saja. Nah, Tapi teman-teman, kalian- teman-teman Ya, biar nggak kenapa? penasaran ini, kita biar makin cepat juga ya.
biar nggak penasaran, mendingan kita langsung lihat aja targetnya siapa sih yang bakalan jadi target operasi gratis dari teman-teman YPP CBL. Penasaran nggak? Ini dia, ada cuplikan video berikut ini. Hai. 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 Halo. And then Naswa Kalyo Isi Dea Azam 12 kelas 6 10 8 2 9 3 Nyamuan Noktan jadi pemain bola Dokter and Elsa guru pemain bola. Makasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Smart Motion 2021. Terima kasih. Nah, itu tadi ya James, kita tadi udah lihat videonya. Wah, emang keren dan hebat banget ya ini teman-teman dari YPP CBL, walaupun dengan kekurangannya ada, mereka tetap semangat dan tetap bersyukur. Kita juga selaku Iya manusia dong. harus tetap bersyukur Iya, dan semangat dong. jangan mulu-mulu, mereka aja semangat ya. Ini emang konsepnya menyentuh hati dan bikin kayak sadar diri gitu. Iya, sadar diri nih, gitu kan. Kita kita harus tetap bersyukur gitu. Dan tetap semangat dong balik lagi. Betul Pas sekali. banget dengan tagline Smile Motion tahun ini apa, Bi? Stronger after a fall, strive to inspire. Wah, ini dari tagline-nya aja udah semangat banget. Kayak tapi ini Abia tadi nyebutinnya kurang semangat nih. Coba aku Coba. pengen ngetes Abia lagi nih Kamu kok sebelumnya. ngetes aku gitu sih, James? Kenapa? Coba nggak kamu aja deh. Coba. Coba Abi Barengan aja. deh. Barengan, Barengan oke. dong. Smile Motion 2021, Stronger after a fall, strive to inspire. Wah, itu emang lebih semangat lagi ya ternyata. Oh, jadi Karena aku masih nurun ya tadi nadanya. tadi gak Mau apa-apa. ulang lagi sekali lagi? Gak apa-apa, udah cukup. Gak apa-apa, oke. Gak apa-apa, udah cukup. Udah capek ya? Enggak juga. Enggak dong, masa kamu capek sih kayak gitu dong? Oke, dan gak lupa juga nih sebelum kita mulai talk show ke acara inti maksudnya, ke acara yang paling ditunggu-tunggu ada talk show, kita juga mau sebutin lagi beberapa pihak atau rekan-rekan yang ikut berpartisipasi mensupport juga dan ngesponsorin acara pada malam hari ini. Masih banyak ya, James Masih ya? banyak. Masih banyak. Yang pertama ada dari Rentokil. Lanjut ada Studio Rosid, Hanamasa, dan Enakin Bandung. Nah, selain itu juga ada media partnernya nih, James. Wah. Dan ini tuh banyak banget. Nah, diantaranya ada 8 EH Radio ITB, Suara Radio, B-Radio, Fun Radio, What's New Bandung, Bandung Info, Bankshot, Gala Media, Dentikulus, Ardan Radio, Info Webinar ID, dan eventcampus.co. Masih banyak lagi Oh, dong, masih ada masih lagi ada dong. lagi ya, James. Masih ada dari event mahasiswa, seputar event,
Cakra 90,5 FM, BDG Today, Event Campus, Informasi Event, Infokupedia.id, Event Nasional, Webinarindonesia.info, aleevent.id, Ikom Radio UPI. Wah, Itu dia. banyak Itu banget dia. ya. Itu dia. Itu dia nih, James. Benar. Dan emang benar-benar apa ya namanya? Dari sponsor, dari media partner aja tuh udah membuktikan kalau ini tuh acara gede gitu ya. Iya dong. Udah mendukung, saling mendukung satu sama lain. Dan pastinya gitu. kalian harus pantengin terus ya acara Smile Motion ini. Benar. Karena masih banyak banget rangkaian-rangkaian lainnya. Kayak rangkaian yang berikut ini. Iya. Acara inti ini nih. Ada apa tuh, James? Lanjut ke acara talk show. Ini acara inti dari main event pada malam hari ini nih. Wah, kalau boleh tahu nih, judul dari talk show-nya apa nih? Itu nanti kita sebut. Tapi kalau sekarang kita mau agak sedikit spill dikit aja dulu. Katanya narasumbernya tuh kan ada 2 narasumber nih. Oh, Nah, oke. Yang pertama tuh katanya udah baru aja ngerilis single. Oh, yang satu lagi? Berarti ini kalau dari kata single, berarti ini penyanyi ya? Penyanyi ya? Penyanyi teman-teman. dong. Oh iya, Dan yang satu lagi itu lulusan dari FKUI sama Harvard. Wow. Wow ya. Auto insecure ya? Agak insecure dikit gitu. Harvard loh. Harvard bro. Keren banget. Emang beda ya, James? Beda sih. Tapi nggak kalah keren juga sama hostnya. Kan nanti kalau talk show bukan kita dong yang nge-host dong. Ada hostnya. Hostnya dari siapa tuh? juga sempat jadi kontestan Indonesian Idol. Wah. Terus juga pernah jadi Best Graduate Visip Unpad 2019. Oh, udah berprestasi non-akademik, berprestasi juga akademiknya ya? Juga jadi runner up di None Jakarta Timur 2019. Keren banget ini. Makin penasaran gak Makin sih? penasaran? Kalau hostnya kita sebut aja sekarang ya. Boleh. Sebut Siapa aja nih? sekarang. Ada Kak Putri Jasmine. Wah. Putri Jasmine atau biasa mungkin disapa sama teman-teman Puja ya, Kak Puja ya. Kak Puja. Kak Puja. Oke. Daripada berlama-lama kali ya, langsung aja kita lanjut ke talk show-nya yang berjudul Resilience, Overcoming Challenge in Your Own Way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, halo semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita sedang dalam kondisi pandemi seperti saat ini, semoga semangat teman-teman pada malam hari ini tidak terkalahkan. Oke, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putri Jasmine, teman-teman bisa panggil saya Jasmine. Nah, senang sekali nih Jasmine pada hari ini bisa menemani teman-teman semua dalam acara talk show-nya Smile Motion. Nah, Smile Motion ini merupakan serangkaian kegiatan campaign yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran yang bekerja sama dengan Yayasan Pembina Penderita Celah Bibir dan Langit-Langit atau YPP CBL. Oke, tema Smile Motion 2021 pada tahun ini ialah Resilience Overcoming Challenges in Your Own Way. Resilience memiliki arti kembali bangkit dengan cepat dari kesulitan yang sedang terjadi. Nah, tema ini mewakili tujuan besar yang ingin kami bangun dalam diri seluruh masyarakat, khususnya kepada para penderita, agar dapat meningkatkan rasa optimis dan membangkitkan semangat dalam menjalani kehidupan di era pandemi ini. Oke teman-teman, hari ini Jasmine senang banget nih karena Jasmine gak sendirian. Tentunya Jasmine hari ini akan bincang-bincang dengan 2 sosok independent women yang masih sangat muda tentunya. Nah, mereka akan berbagi sudut pandang serta pengalamannya yang luar biasa sehingga bisa menjadi seperti sosok yang sekarang ini. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa dulu nih kepada speaker kita yang pertama. Halo Kak Nadira Afifah. Halo Mbak Jasmine. Halo Kak Nadira, wah senang banget guys. Kak Nadira ini merupakan dokter cantik lulusan FKUI, kemudian juga lulusan Harvard University dengan mendapatkan gelar Master of Public Health. Nah kalau kalian tahu nih, pada graduation Harvard 2020 kemarin, Kak Nadira terpilih menjadi commencement speaker ya Kak. Keren banget, nanti boleh diceritain Kak tips dan triknya gimana bisa terpilih jadi commencement speaker. Nah, speaker kita yang kedua juga nggak kalah keren nih guys. Dia merupakan singer-songwriter, penyiar radio, dan juga sebagai fashion influencer. One and only Kasifia Aziza. Halo Kasifia. Hai Jasmine, hai semuanya. Hai Kak Nadira, apa kabar? Halo Sivia, salam kenal. Kak, anyway, aku udah dengerin lagu-lagumu loh Kak. Apalagi yang Goodbye Rumbling Heart, itu one of my favorite. Thank you.
Tapi kamu nggak lagi ini kan, nggak lagi patah hati kan? Oh, enggak kok, itu kan self Oh, love. Nanti boleh Kak diceritain Kak gimana bikin boleh. love nya bener-bener nyampe banget ke hati Kak. Oke, langsung aja kalau gitu tanpa perlu berlama-lama langsung aja kita mulai talk show-nya ya Kak. Boleh mulai dari Kak Nadira dulu. Gimana sih Kak? Boleh diceritain sedikit mengenai awal perjalanan dan titik yakin akan passion dan karir yang sedang dijalani. Silahkan Kak Nadira. Oke, terima kasih Kak Jasmine. Dan sebelumnya terima kasih Smile Motion udah ngundang hari ini. Aku banyak dengar juga tentang Smile Motion dulu waktu aku masih di FKUI. Jadi kalau dulu ya, kalau menemukan passion sebenarnya sih aku selalu percaya passion tuh sebenarnya akan selalu develop dan mungkin berubah seiring berjalannya waktu gitu, sesuai stage hidup. Jadi kalau dulu sebenarnya waktu aku kecil itu pengennya jadi arsitek karena ayah aku arsitek gitu. Cuma siapa sangka emang seiring berjalannya waktu, aku kalau menemukan passion sih aku banyak melihat di mana sih yang sebenarnya aku lumayan excellent gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya aku lebih lebih suka kalau misalnya aku hubungan interaksi sama orang, ngobrol, terus sisi-sisi yang lebih apa ya, humanis gitu, yang lebih kliennya lebih manusia. Mungkin kalau arsitek kan aku banyak bersinggungan sama meja belajar, gambar dan lain-lain. Tapi I think along the way kayaknya lebih suka sama interaksi antar manusia dan berhubungan langsung sama manusia. Jadi dari situ aku mulai mengembangkan skill-skill yang diperlukan gitu. Jadi bukan kayak kita tiba-tiba ketemu passion dan kita excellent di passion kita tersebut kan. Jadi aku mulai cari-cari skill yang dibutuhin supaya jadi dokter yang baik seperti apa, cari-cari kegiatan, organisasi dan lain-lain. Jadi sampai sekarang sih passionnya masih di kesehatan, tapi ternyata menemukan passion baru juga di education gitu. Jadi aku percaya sih kayak kita sebagai milenial nggak usah terlalu terpaku sama satu passion karena bisa aja berkembang dan berubah bahkan. Betul Kak, aku setuju banget Kak. Karena passion itu kayak journey nggak sih Kak? Kayak dinamis juga, jadi Benar, harus selalu dijalanin betul, ya Kak. betul. Kalau menurut Kak Sivia gimana nih Kak? Betul. Oke, kalau aku ditanya gimana caranya aku menemukan passion aku dan lain-lain, mungkin mirip-mirip sama kayak Kanadira kali ya. Cuma dulu aku agak lucu sedikit. Aku tuh nggak langsung yang namanya ketemu sama musik gitu, nggak langsung bisa nyanyi gitu. Justru dulu aku perjalanan akhirnya aku menemukan kalau oh ternyata musik itu adalah passion aku. Itu karena aku waktu kecil, waktu aku umur 5 tahun itu 5 tahun itu umur aku pertama kali masuk ke musik itu tuh aku nggak bisa bersosialisasi sama orang, tipikal anak kecil yang takut gitu sama orang, takutan lah gitu ya, demam panggung dan lain-lain gitu. Terus akhirnya kakakku yang memang dekat gitu sama musik, akhirnya dia merekomendasikan ibuku untuk masukin aku ke tempat les nyanyi gitu. Dari situ udah aja gitu. Awalnya sih cuma biar bisa aku ngobrol, mau berani ketemu sama orang dan lain-lain. Tapi ternyata oh aku sendiri menikmati ya gitu. Jadi aku bersyukur gitu. Aku senang aku menemukan apa yang aku suka, yang sampai akhirnya sekarang jadi pekerjaan juga, nggak cuma jadi hobi, itu tanpa paksaan gitu, tanpa paksaan dari orang tuaku, tanpa paksaan dari kakak-kakakku gitu. Jadi aku setuju banget gitu. Passion itu menemukan passion itu bukan sesuatu yang harus buru-buru gitu, bukan sesuatu yang harus dipaksain kayak apalagi kalau misalkan sekarang kan udah eranya social media apa segala macam, kayaknya rasanya tuh kalau ngeliat orang jadinya kayak takut dan lain-lain gitu, kayak kok orang ini bisa ya menemukan passionnya, kok gue enggak dan lain-lain gitu. Nah itu tuh lumayan bahaya lah ya gitu. Jadi aku bersyukur aku bisa menemukan passionku dari kecil kalau aku mungkin ya gitu. Ya setuju banget sih Kak. Soalnya mungkin di era-era sekarang ya Kak, jatuhnya jadi kayak comparing yourself to other gitu. Iya gitu. Ini gue belum ketemu nih passionnya Benar. apa gitu ya. Padahal passion Apalagi umur-umur aku masih gila banget tuh kayak gitu-gitunya, maksudnya iya, gampang banget banget. ke goyangnya lah gitu. Berarti dulu Kak Sivia Elfas juga gak sih Kak? Ini jadi artis Aku musik. Elfas. Iya betul. Oke. Jasmine juga enggak? Iya mungkin ini kayaknya pembicaraan selanjutnya kali ya Kak. Masih ngomong sama Kak Sivia. Iya Kak. Oke. Kalau ngomongin tentang passion ya Kak, tadi kan udah kita sedikit bahas tuh Kak, gimana sih Kak cara menggelutinya, gimana ketekunannya, kan pasti juga passion itu kalau nggak diasah, lama-lama juga nggak akan berkembang juga ya Kak. Boleh silakan dari Kak Nadira dulu.
Oke, kalau aku ada baca buku di buku Grit gitu karangan Angela Duckworth. Jadi kalau di sana untuk ke passion supaya passion kita tuh bisa actually sebenarnya orang tuh butuh skill dan talent gitu. Kalau talent tuh orang yang emang kayak you're born with gitu. Jadi bisa aja kayak mungkin si Via udah terlahir suaranya bagus gitu. Nah itu talent dan nggak semua orang punya. Tapi kalau nggak punya talent juga nggak masalah, kita juga bisa menekuni passion dengan kita skill gitu, nurture skill kita. Jadi skill itu sesuatu yang kita mulai dari nol, mungkin nggak bisa sama sekali, tapi dengan effort yang kuat tuh bisa jadi sesuatu yang kita akhirnya expert gitu. Nah, menurutku sih kalau memang udah menemukan sesuatu yang kita senang, kayak tadi yang Sylvia bilang, mungkin trial and error, coba segala macam, terus akhirnya ketemu satu bidang yang kita suka, ya udah harus fokus di situ, memang committed untuk train terus-terusan gitu. Butuh latihan terus-terusan. Kalau kayak di bukunya Malcolm Gladwell tuh butuh at least 10.000 jam kalau kita mau expert di suatu hal yang kita mau gitu. Jadi sebenarnya yang penting kita committed sama bidang yang kita suka dan mau terus-terusan berlatih di bidang tersebut. Jadi nanti insya Allah kedepannya akan expert di bidang itu juga. Jadi mungkin mau berpesan juga kali ya untuk teman-teman yang mungkin seumuran aku atau lebih muda bahwa nggak ada sesuatu yang instan, jadi semuanya harus dilatih dan semuanya butuh kerja keras dan waktu yang lama gitu. Betul Kak, habisnya kalau ngomongin tentang generasi kita nih Kak, yang masih 23, 24, 25, atau masih milenial juga, atau teman-teman Gen Z kan maunya serba cepat, maunya cepat pintar, cepat sukses, cepat kaya, tapi nggak mau nikmatin prosesnya juga, itu juga salah satu tangan-tangan kita juga ya Kak. Kalau menurut Kak Sylvia sendiri Benar, gimana, Kak? setuju. Musik jadi journey, jadi passion, jadi self healing juga bisa. Iya, sampai akhirnya sekarang aku menemukan musik juga bisa bantu aku untuk untuk healing gitu. Dulu sih aku jauh gitu, nggak ngerti. Sebetulnya gue di musik tuh buat apa ya? Buat manggung di festival doang atau gimana? Kan gitu ya waktu zaman masih baru masuk kelas gitu, nggak ngerti apa-apa. Cuma ya intinya kalau misalkan memang udah menemukan passionnya dan lain-lain gitu, mungkin tadi udah dijelasin lebih enak ya sama Kanadira. Bahasanya tuh pasti berbeda sama aku gitu. Kanadira tadi lebih enak, alurnya jelas banget dan lain-lain. Intinya sih kalau misalkan emang udah menemukan apa yang kamu suka, ya harus disiplin sih menurut aku gitu. Harus disiplin, terus juga konsisten gitu. Maksudnya dan harus komit gitu. Kamu harus tahu kalau misalkan emang kamu udah memutuskan untuk iya gitu, gue maunya di musik, gue sukanya musik gitu ya, terus ya udah tanggung jawab gitu. Terus apa ke depannya gitu. Nah, yang tadinya aku nggak bisa riff and runs dan lain-lain, sampai akhirnya aku bisa karena aku latihan gitu. Nah, iya itu masalah talent dan skill gitu. Kalau skill tuh bisa diasah gitu, bisa dilatih gitu. Kalau misalkan banyak banget kok orang-orang di luar sana yang nyangkanya kayak Sylvia pasti masuk ke Alpha dulu karena emang suka nyanyi di depan kaca apa segala macam gitu ya waktu kecilnya, padahal enggak sama sekali gitu. Jadi sebetulnya aku bingung ini talent atau skill yang memang aku asah gitu. Intinya sih latihan, terus juga komit, tanggung jawab sama apa yang emang kamu mau jalanin gitu. Benar Kak, consistency itu emang harus ya Kak di semua bidang apapun gitu. Nah kalau dari Kanadira dulu nih Kak, motivasi terbesar untuk tetap konsisten itu dalam menjalani passion di education, di kedokteran juga, itu apa Kak? Motivasi ya. Sebenarnya mungkin kalau pas kita masih awal, mungkin masih stage pelajar gitu, kepikirannya kita pengen deh kita jadi seseorang yang emang jago di situ. Pokoknya semuanya tuh buat diri sendiri gitu. Rasanya senang kalau misalnya jadi dokter pasiennya banyak, kalau jadi education enthusiast terus kayak bisa terkenal jadi education influencer misalnya gitu. Tapi seiring jalannya waktu sih kalau aku motivasinya lebih kayak seiring kayak aku lebih banyak bekerja dan lebih banyak interaksi sama orang, kok kayaknya aku sedikit demi sedikit punya impact nih, punya influence baik buat orang gitu. Misalnya sesimpel misalnya kamu dokter gigi gitu, terus kamu ketemu pasien pertama yang bilang terima kasih ke kamu, itu pasti membekas banget dan rasanya motivate kamu buat kerja lebih keras lagi gitu. Jadi kalau sekarang sih kalau motivasi hidup aku dulu living life to the fullest, jadi pokoknya kerjain sesuatu semaksimal mungkin buat diri aku sendiri. Tapi kalau sekarang lebih ke live as you climb, jadi seiring kamu naik, jangan lupa kamu sambil ngangkat orang lain juga gitu. Jadi motivasinya lebih ke kayak impact apa yang bisa aku kasih ke orang ya sedikit demi sedikit, jadinya ngerasa hidup aku lebih berguna gitu.
Bener Kak, soalnya aku paham banget sih Kak sama prinsip kayak sebaik-baiknya manusia yang juga bermanfaat untuk orang lain ya Kak. Apalagi jadi Betul, di betul. bidang kedokteran juga jadi salah satunya tuh. Kalau untuk Kak Sivia gimana nih Kak? Semenjak aku Motivasinya. masuk, iya, semenjak aku masuk ke musik, mengenal kayak musik itu sendiri gitu ya, belajar nyanyi, ketemu guru-guru nyanyi, ikutan festival dan lain-lain gitu. Aku semakin pingin tahu gitu, apa sih yang mereka lihat gitu. Aku pengen lihat apa yang mereka lihat, kayak kalau misalkan aku lihat teman-teman musisi yang lagi nyanyi gitu di atas panggung, lagi main gitu di atas panggung, aku tuh kadang suka pengen tahu apa rasanya ada di atas panggung, apa rasanya punya karya gitu yang emang aku bikin sendiri terus didengar sama banyak orang gitu, terus apa namanya ya, impactnya ternyata nanti adalah yang nangis, adalah yang ikutan nyanyi, adalah yang joget dan lain-lain. Aku tuh pengen tahu gitu, sesimpel itu sebetulnya. Cuma kan sebetulnya kayak gitu-gitu tuh kalau untuk aku gitu ya, maksudnya untuk aku yang berdiri di atas panggung itu tuh rasanya tuh beyond aja sih gitu, kayak kok ya bisa ya gitu, gue yang tadinya nggak kepikiran untuk bikin lagu ada di musik, nyanyi di atas panggung, terus ya tiba-tiba orang-orang tuh bisa mengenal gue dengan karya gue gitu, bisa mengenal gue lewat lagu-lagu gue gitu. Itu tuh rasanya tuh menurut aku ajaib aja gitu. Jadi yang memotivasi aku mungkin ya bisa dibilang ya pendengar-pendengar aku sekarang, karena aku sudah punya pendengar dari lagu-laguku, tapi yang paling penting motivasi aku adalah ya apa yang membuat aku pertama kali akhirnya memutuskan untuk kayak oke, kayaknya gue bercita-cita menjadi musisi deh gitu. Kayak aku sesimpel aku pengen punya banyak point of view gitu. Aku pengen ngelihat apa yang orang lain lihat. Aku pengen tahu kalau misalkan ya dunia ini kan gede banget gitu. Dunia ini gede banget. Nah, aku pengen lihat itu dari mata musik gitu kali ya gitu. Kalau misalkan Kak Nadira mungkin ngeliatnya kan dari karena Nadira dokter dan lain-lain, mungkin beda lagi tuh point of view-nya sama aku gitu. Cuma mungkin apa yang kita pengen lihat tuh sebetulnya sama, cuma beda versi aja gitu. Jadi sebetulnya simpel kayak gitu sih gitu. Musik tuh jadi wadah juga ya Kak. Terus juga ketika kita berkarya dengan tulus hati, teman-teman juga bisa merilis emotion, bisa senang, bisa sedih. Betul. Itu kan juga salah satu hal yang mulia juga Kak menurutku. Setuju. Iya, kayak aku pernah gitu nyanyi terus tiba-tiba ada yang nangis gitu karena lagu aku dan lain-lain, terus dia ngerasa relate gitu. Aku kan nggak pernah ya bikin lagu karena denger cerita orang gitu. Sejauh ini aku bikin lagu karena apa yang aku lewati gitu. Tapi ternyata kita tuh sama ya gitu. Gue patah hati, lo juga patah hati gitu. Jadi kayak cuma ya beda aja gitu. Secara nggak langsung gitu, aku rasanya jadi kayak bisa rasain apa yang dia rasain gitu. Secara nggak langsung aku bisa lihat apa yang dia lihat lewat apa yang aku bikin gitu. Wah, menarik banget. Nah, tentang pertanyaan selanjutnya nih Kak, mengenai pembicaraan tentang menempuh pendidikan di tengah karir yang sedang dijalani. Untuk Kak Nadira, aku juga tahu Kakak juga lagi aktif di YouTube ya Kak, ngobrol tentang education. Terus juga baru rilis buku ya Kak, judulnya Limitless. Iya, betul. Itu gimana tuh Kak? Setelah menempuh pendidikan, terus sekarang juga dengan karir, gimana tuh Kak? Cara balancingnya, ceritanya Kak? Justru YouTube-nya malah udah nggak aktif lagi. Itu YouTube cuma aktif kayaknya 4 bulan pertama doang deh. Soalnya waktu itu lagi kuliah kan. Sekarang malah udah nggak ada waktu lagi. Intinya balancing mungkin karir dengan hal lain yang pengen di-pursue gitu ya. Menurutku, soalnya aku tuh pas awal masuk ke kuliah, aku ngerasa kayak dunia aku tuh sempit banget gitu. Kalau masuk ke kedokteran atau mungkin ke jurusan manapun, sebenarnya kita tuh jadi spesialistik banget. Kayak yang aku tahu tuh cuma lingkungan medis doang, ngobrol tuh tentang medis doang gitu. Sementara aku tuh pengen banget lebih ngerti ke hal-hal lain gitu, pengen ngerti musik mungkin kayak Sivia, terus pengen ngerti dunia penulisan, dunia entertainment segala macam. Jadi aku dari dulu memang berusaha atau mungkin memaksakan, pokoknya aku harus bisa aktif di bidang lain selain bidang yang aku tekunin secara utama gitu, selain dokter. Nah, jadinya kalau aku sendiri membagi waktunya, sebenarnya aku suka banget journaling. Jadi kalau journaling itu di situ sangat ngebantu aku nge-visualize apa yang pengen aku lakuin
dalam satu hari atau mungkin dalam satu minggu atau dalam 1 tahun ke depan. Jadi aku sih simple, jadi aku allocate aja waktu aku, misalnya aku praktek jam 8 pagi sampai jam 4 sore misalnya. Kalau lagi praktek, aku fokus praktek, dan aku udah nge-schedule lagi, misalnya jam 4 sampai jam 6 sore aku mau ngerjain apa, terus jam 6 sampai 8 misalnya aku me time, atau aku udah punya anak juga ya, jadi aku ngurus anak gitu atau apa. Jadi semuanya benar-benar aku manage lewat tulisan aja, dan aku tinggal committed aja ke waktu-waktu yang udah aku allocate itu. Dan sebenarnya sih kalau misalnya semuanya udah ditulis dengan jelas, udah terstruktur gitu, 24 jam jadi lumayan cukup untuk ngerjain beberapa hal gitu dalam satu hari. Jadi sampai sekarang sih aku masih aktif journaling untuk ngebantu juga ngatur waktu. Kak, berarti waktu kuliah di Harvard itu LDR ya Kak sama suaminya? Iya, aku LDR, tapi kuliah kan bentar, cuma setahun. Apa? Cuma? Kuliahnya cuma setahun, jadi nggak terlalu lama. Kak, why Harvard? Why Harvard? Sebenarnya mungkin kayak itu sebenarnya mimpi yang diselipin sama mamaku dari dulu sih. Tapi setiap kayak ngomong pengen ke Harvard ke orang, pasti tuh kayak orang kan sering jaji gitu ya. Terus kayak emang bisa gitu. Kita tuh sering taunya yang masuk Harvard tuh mungkin anak presiden atau apa gitu. Sering di-maintain exclusivity-nya juga gitu. Padahal sebenarnya siapa aja juga bisa daftar, dan as long as kita bisa nulis pengalaman dan achievement kita dengan bagus gitu dalam personal statement dan CV-nya, ya bisa-bisa aja gitu. Jadi pokoknya aku setelah research alumni-alumni Harvard, ternyata nggak semuanya orang yang grande, ada juga yang rakyat biasa kayak aku, jadi akhirnya aku berani buat daftar gitu. Dan itu juga sih yang kayak aku pengen promote sekarang gitu, supaya nggak di-maintain exclusivity-nya lagi gitu, supaya yang masuk tuh bisa dari orang yang lebih beragam, bukan cuma orang-orang yang kalangan-kalangan atas gitu. Wah, keren banget Kak Nadira. Kalau untuk Kak Sivia sendiri nih Kak, gimana Kak? Menempuh pendidikan di tengah karir yang sedang dijalani. Kak Sivia ini S-Mod kan ya Kak? Aku S-Mod ya. Tuh gimana tuh Kak? Jadi musisi, juga jadi fashion influencer. Wow. Aku cuma mau bilang gini, aku tuh dari dulu pengen banget jadi orang yang kayak semacam Kanadira gitu, kayak journaling dan lain-lain. Aku tuh paling gak bisa tuh kayak gitu-gitu, rapih gitu rasanya. Itu tuh kayak kakakku persis, rapih gitu, kayak semua tuh direncanakan dan lain-lain. Aku nggak pernah bisa. Aku salut banget sama orang-orang yang kayak gitu. Aku cukup udah bisa impromptu gitu kan. Aku nggak bisa. Enggak, aku anaknya lumayan kayak ya ini aja lah, kayak ya hajar aja lah apa segala macam, tabrakin gitu. Aku tuh gitu, mungkin karena masih muda banget juga kali ya, jadi rasanya masih on fire gitu. Anyway, menurutku pendidikan sama karir itu kan selalu berdampingan gitu. Maksudnya mau apapun itu karirnya, pasti kan kita belajar di situ gitu, untuk meningkatkan kualitas karir kita itu sendiri, ataupun untuk meningkatkan kualitas diri kita gitu in general gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan ditanya gimana caranya imbangin dan lain-lainnya, ya udah pasti susah gitu, karena aku merasakannya sendiri di saat aku dulu SMA gitu ya. Aku juga sambil syuting sempat, aku pernah main sinetron, film dan lain-lain gitu, terus juga sambil nyanyi, sambil aku harus tur keluar kota nyanyi dan lain-lain gitu. Itu rasanya painful banget gitu, capek gitu, kayaknya mainnya tuh jadinya kurang gitu waktu mainnya gitu. Tapi menurutku itu yang ternyata itu yang aku butuhkan gitu. Dulu aku selalu ngeluh gitu, kayak kenapa sih gitu, gue nggak pernah bisa main sama temen-temen dan lain-lain gitu. Kenapa gue nggak kayak teman-teman gue yang lain gitu? Wah, bisa nge-mall apa segala macam terserah kapanpun, sedangkan aku nggak bisa gitu. Balik lagi, pertama yang aku ingat adalah itu pilihan aku. Kedua, ya itu juga yang akhirnya membuat aku sekarang bisa bikin album, bisa fokus bikin album dalam waktu setahun. Waktu setahun tuh untuk bikin album soalnya bukan waktu yang lama gitu. Itu lumayan bisa dibilang cepat gitu untuk bikin album gitu. Satu album ada 9 tracks atau lebih gitu, sampai 12 tracks gitu. Dan aku baru tahu gitu, ternyata ya itu yang aku butuhkan gitu. Kalau dulu kan taunya cuma ya kan maunya gitu, tapi sebetulnya nggak ada esensinya gitu. Apa esensinya kalau memang cuma mau gitu? Kalau butuh kan emang jelas gitu. Ya lo butuhnya apa, lo gimana harusnya kayak gitu. Jadi kalau ditanya gimana nyimbangin dan lain-lainnya, menurut aku ya itu challenge-nya. Aku harus tetap fokus sama inget
tujuan awalnya kayak ini pilihan aku gitu untuk sekolah tapi juga sambil bermusik sambil berkarir gitu. Jadi once udah decide harus committed ya Kak sama konsekuensinya, sama pros cons-nya betul. pasti ya. Balik lagi ke omongan yang awal tadi gitu kan. Jadi kayak gimana caranya ya tanggung jawab, intinya sih gitu. Painful sih ya udah pasti. Nah, kalau ngomongin tentang titik terendah nih Kak, the lowest point, dan strugglingnya di bidang yang sedang digeluti nih, maupun di luar hal tersebut, serta gimana sih Kak cara overcome-nya biar kita bisa bangkit lagi? Silahkan Kak Nadira. Boleh Kak. Oke, lowest point. Mungkin kalau aku sih lowest point-nya waktu kuliah sih justru mungkin dulu tuh pas dari kecil dari SD sampai SMA kuliah mungkin considerably jalannya cukup mulus, jadi somehow agak arogan gitu dan itu salah banget. Jadi ngerasanya kayaknya gue nggak bakal gagal deh gitu, nggak bakal ketemu masalah. Terus pas udah kuliah ternyata kalau di kedokteran itu kan semuanya tuh bareng-bareng ya, kayak koas tuh bareng, terus wisudanya bareng, internshipnya bareng semua. Nah cuma tuh aku ada modul yang gak lulus, jadinya tuh aku telat dibanding teman-temanku yang lain. Jadi kalau di 200 orang di angkatanku itu cuma 10 orang yang telat, dan itu tuh malu-maluin banget gitu buat aku gitu. Dan buat semuanya sih sebenarnya kalau terlambat. Jadi waktu itu lumayan jadi lowest point dan mulai sadar, oh ternyata gue juga bisa gagal gitu. That's why nggak usah arogan lah jadi orang gitu. Nah dari situ sebenarnya sih yang masalah terbesarnya adalah bukannya aku gimana-gimana banget terlambat, tapi aku jadi nge-value diri aku tuh lebih rendah dari biasanya. Jadi oh ternyata gue tuh nggak pintar, ternyata gue tuh gagal segala macam. Nah jadi yang aku lakuin buat nge-overcome itu adalah aku coba cari pengalaman atau mungkin achievement lain yang at least bisa bikin diri aku ngerasa lebih tinggi lagi gitu. Jadi bisa ngerasa value aku tuh baik lagi kayak yang dulu, bisa lebih pede lagi. Jadi kalau kata mamaku sih kalau gagal itu tuh justru jadi turning point gitu, jangan justru jadi titik stop, tapi harusnya jadi titik bangkit. Jadi waktu itu waktu teman-temanku wisuda, di hari H wisuda, alhamdulillahnya tuh aku dapet koas ke Jepang. Jadi aku memang sengaja cari apa ya achievement yang pokoknya gue nggak usah datang wisuda temen gue deh karena gue malu gitu, tapi harus sama kerennya. Jadi aku cari koas ke Jepang, terus alhamdulillah dari situ justru jadi lebih ngebuka jalan. Oh ternyata banyak nih yang bisa gue coba ikutin gitu, daftar ini, daftar itu segala macam. Jadi my lowest point justru jadi pintu yang ngebuka ke opportunity yang lebih banyak lagi. Dan sampai sekarang sih jadinya jadi lebih percaya diri aja buat nyoba segala hal karena udah pernah ngerasain gagal dan ya gagal tuh biasa aja. Jadi ya cobain aja semua hal, ada yang gagal, ada yang sukses, pokoknya lanjut terus gitu. Jadi the lowest point itu jadi a blessing in disguise ya Kak, jatuhnya ya Kak, langsung terpilih jadi commencement speaker, bener-bener banget Kak. Itu semua limitless ya Kak? Apa? Ceritanya tentang perjalanan Kakak itu ada di buku Limitless. Oh iya. Ada, makasih loh bantuin promo. Bisa nih Kak, buat bacain ceritanya Kak Nadira, bisa langsung beli bukunya Limitless. Oke, kalau untuk Kak Sivia sendiri gimana nih Kak ceritanya? Aku ya, titik terendah aku di saat aku jauh dari mimpi aku gitu. Di saat aku jauh dari cita-cita aku jauh dari musik gitu. Jadi ada momennya di mana aku berkarir tapi bukan di musik gitu. Selama 6 tahun gitu lama aku syuting sinetron dan lain-lain, acting lah ya gitu. Yang memang bukan passion aku, yang memang aku ngerasanya kayak kok asing banget ya gitu, familiar gitu, nggak familiar buat aku gitu. Di situ akhirnya aku memutuskan untuk break, udahin si 6 tahun ini, syuting-syutingan udah nggak lagi dan lain-lain, terus aku mulai istirahat gitulah ya, bisa dibilang istirahat untuk setahun, terus aku mikir kayak udah pengen main dulu, terus pengen lebih tahu karena menurutku dengan main sama orang-orang, ketemu sama orang lagi, kenal sama orang baru, itu membuat aku jadi makin kenal sama diri aku sendiri gitu. Karena bisa dibilang aku ya udah ikut aja padahal hatinya nggak seneng dan lain-lain, itu tuh kayaknya ya nggak banget aja sih gitu. Sampai akhirnya aku break setahun, terus aku nanya lagi sama diri aku maunya ngapain, maunya gimana. Kalaupun memang balik lagi ke musik, mau musik apa yang dibikin gitu.
apakah mau produksi sendiri dan lain-lain atau mau gimana gitu. Terus kalau nggak ke musik maunya ngapain? Udah sekolah di Esmod, apa mau jadi fashion designer? Enggak juga. Terus mau jadi apa? Mau jadi stylist? Gitu. Pokoknya banyak ragu dan lain-lain gitu lah ya, banyak bingungnya. Sampai akhirnya aku kayak memutuskan untuk balik lagi ke musik yang bisa dibilang kayak ya aku balik ke nol lagi gitu. Jadi dulu ada fasenya di mana aku jadi penyanyi cilik gitu, terus abis itu aku masuk ke sinetron dan lain-lain, terus aku siaran radio, sampai akhirnya aku stop juga siaran radionya, aku sekarang fokus di musik gitu. Dibilang kesel, dibilang sedih gitu, dibilang kok ya gini amat ya gitu. Ada banget gitu, karena aku mulai musik dari nol lagi, aku bikin tim sendiri, dan aku kan sekarang memutuskan untuk nggak under label manapun gitu, aku under labelku sendiri, jadi aku berdiri secara independen gitu, dan itu kan struggle-nya udah beda lagi gitu, akan jauh lebih sulit, mau itu dari segi dari segi gimana ya cara nge-build tim yang benar gitu untuk seorang musisi, gimana ya caranya untuk belajar gitu, belajarnya sama siapa ya, apa segala macam gitu, sulit gitu, itu bisa dibilang titik terendah aku gitu, itu tahun berarti 2018 2019-an gitu kali ya. Sampai akhirnya di akhir tahun aku memutuskan untuk berani untuk rilis single pertamaku, dan sekarang semakin kesini semakin akhirnya punya album, punya mini album, punya EP kemarin baru rilis gitu, terus mau bikin lagi album yang kedua insya Allah tahun depan gitu. Jadi setelah journey-nya itu jadi finding ourselves again ya Kak. Kadang tuh kita juga butuh break, kita butuh tanya sama diri kita, butuh berkaca, ngobrol sama diri sendiri ya Kak. Yang paling sulit tuh paham ya sama diri sendiri tuh, aku ngerasa banget sih Kak. Oke, langsung kita ke Q&A session nih. Iya, kayak aku bingung gitu, kayak maunya apa ya, maunya ngapain ya gitu. Betul banget, benar-benar. Wah ini kalau nggak salah juga dimasukin nih Kak. Banyak teman-teman yang nanya juga mengenai itu Kak di Q&A session. Jadi aku mau bacain pertanyaan dari question box. Ke Kak Nadira, bagaimana Kak bisa punya mindset seperti Kak Nadira sekarang ini gitu. Dalam arti kayak mungkin yang dimaksud ini adalah pemikiran dalam hal resilience seperti Kak Nadira. Effortnya seperti apa? Apakah ada strugglingnya Kak di keluarga atau di teman-teman sehingga punya pemikiran yang open-minded, yang juga progresif gitu Kak. Mungkin bisa diceritakan sama teman-teman semua? Sebenarnya sih nggak gitu juga sih, kayak kadang juga aku basic juga gitu, kayak males lah ngapa-ngapain demot. Cuma kalau bicara mindset sih menurut aku itu sesuatu yang nggak bisa tiba-tiba ada, jadi develop lagi sama kayak passion tadi gitu, bahkan bisa berubah juga along the way. Tapi faktor yang paling penting menurutku tuh support system, dan support system yang paling besar pastinya kan tempat dimana kita ngabisin waktu paling banyak, which is family. Kalau aku sih beruntungnya emang dari dulu keluargaku tuh termasuk yang paling suportif, terutama ibu aku. Jadi memang sudah menanamkan dari dulu tuh, dari kecil, kalau education itu yang paling penting. Terus kalau misalnya nggak usah compete sama orang lain, compete aja sama diri sendiri, bagusin diri sendiri dari hari ke hari. Terus segala mindset, value-value yang sebenarnya sederhana buat anak kecil tapi nempel sampai dewasa gitu. Jadi menurutku dari support system itu dari keluarga dulu, tapi misalnya in case kamu ternyata sama keluarga nih beda value gitu, ternyata ya entah gimana beda lah value-nya, mungkin kamu bisa cari support system yang lain, misalnya dari circle di sekolah atau circle di lingkungan kerja gitu. Kalau aku dulu di sekolah ya bukan kayak milih-milih teman juga, cuma pasti punya circle terdekat yang emang kamu ngerasa tuh kayak value yang dipunya dan mindset yang dipunya tuh sama semua gitu, mirip. Misalnya fokusnya sama-sama pengen belajar, fokusnya sama-sama pengen selesaiin sekolah, pengen ngerjain ini, ngerjain itu. Nah, kalau udah ketemu circle yang oke kayak gitu, nah di-maintain tuh relationship-nya, karena itu pasti nanti akan saling support satu sama lain, dan kalau kamu lagi demot, ntar yang lain akan nyemangatin, begitu juga kalau teman kamu lagi demot, kamu akan nyemangatin gitu. Jadi, menurutku sih mindset itu, kalau aku sendiri bukan hadir dari diriku sendiri sih, tapi lebih dari support system, which is family aku dan circle aku waktu di lingkungan sekolah gitu. Jadi spread yourself with positive people juga ya Kak, biar punya positive mindset ya Kak? Benar, satu lagi, iya benar juga, karena kita sekarang lagi virtual, terus kayaknya kerjaan tuh scrolling social media, pokoknya semua yang online-online, jadi
di masa pandemi ini sebenarnya penting banget untuk social media pun dijadiin support system yang oke juga gitu. Jadi follow-lah akun-akun yang emang spreading positivity, terus emang ya bukan bikin kamu stres. Karena aku ngerasa banget sih lagi pandemi gini kayak kerjaanku juga ngabisin waktu di social media tuh lebih banyak, dan itu justru jadi ngebentuk karakter aku dan mindset aku juga. Jadi hati-hati bersosial media juga di era pandemi. Jadi harus bijak juga ya Kak, bersosial media ya. Kalau nggak bisa stres sendiri. Benar-benar. Untuk Kak Sivia Kak, pressure terbesar apa yang pernah Kak Sivia alami Kak? Dari awal jadi artis cilik kan, tuh mungkin umur 5 tahunan ya Kak? Kalau masuk musik umur 5 tahun, tapi kalau mulai nyanyi gitu, masuk TV komersil lah ya gitu, itu umur 10 tahun. 7 tahunan lah ya. 7 tahunan ya. Berarti pas masuk Elvas itu dari umur 5 tahun ya Kak? 5 tahun. Oh, oke. Itu boleh diceritain tuh Kak, gimana tuh Kak tanggung jawabnya, apalagi masih kecil gitu ya, time managementnya gimana, pasti itu ceritanya gimana Kak? Enggak, kebetulan aku dulu tuh selalu ditemenin sama ibuku. Jadi kemanapun aku pergi, nyanyi dimanapun, dulu sempat ikutan lumayan sering gitu, TVC dan lain-lain gitu, syuting dan lain-lain pasti ditemenin sama ibuku gitu. Jadi menurut aku pressure emang udah pasti ada gitu, cuma karena mungkin aku anak kecil banget juga kali ya gitu, 5 tahun 7 tahun, jadi selalu selalu dipagerin gitu, kayak selalu jagain sama ibuku gitu. Mungkin mirip-mirip sama Kak Nadira gitu kali ya gitu, karena mungkin ibu juga yang paling deket sama anak perempuan kan ya gitu. Jadi yang aku rasain adalah ya ibuku super ngejagain, super suportif gitu. Tapi yang membuat aku juga jadinya nggak begitu ngerasa pressure dan lain-lain, aku punya kakak-kakak yang selalu ngingetin aku, karena kebetulan aku sama kakak-kakakku jaraknya jauh-jauh gitu. Sama kakakku yang pertama jaraknya 13 tahun, sama yang kedua 10 tahun gitu. Jadi bisa dibilang aku jadinya kayak ketu gitu loh, kayak kecil-kecil namun suka tua gitu, sok tahu gitu. Nah, aku selalu diingetin gitu, kayak maksudnya apapun yang aku rungsingin, apapun yang aku keluhin, itu mereka ngedengerin, tapi nggak selamanya mereka mengiyakan gitu, nggak selamanya mereka kayak oh iya ya gitu, gitu bikin aku semakin pundung gitu, enggak gitu. Tapi justru mereka kayak ya emang gitu, kayak ya emang gitu. Kalau misalkan aku lagi ngeluh dan lain-lain, mereka ngedengerin, memberikan aku ruang untuk ngomong, untuk ngeluapin perasaan aku dan lain-lain. Tapi abis itu mereka iya ngerti sih, tapi emang begitu adanya. Terus gimana? Ya berarti kan cari solusinya dan lain-lain gitu. Jadi kadang ya pressure yang aku rasakan sampai detik ini pun gitu, yang aku pikirin ya pertama mungkin ya karena aku juga manusia. Jadi udah pasti ngeluh gitu, kayak kenapa ya gini susah banget apa segala macam. Terus apa ya kalau dikeluhin doang gitu. Ya cari solusinya gitu. Jadi cara aku menanggulangi si pressure tersebut ya di distract pertamanya, terus abis itu aku cari solusinya gitu. Wow. Jadi kalau ditanya gimana Kak? Sorry. Jadi kalau misalkan ditanya pressure apa dan segala macam, kayaknya I can tell karena banyak banget pressure-nya gitu. Apalagi maksudnya ya kayak Kak Nadira, aku gitu, public figure gitu yang orang tahu. Mungkin kita atau adore kita, itu pressure buat aku gitu. Kayak karena aku selalu ngerasa aku belum cukup untuk dikagumi sama orang lain, tapi orang lain udah mengagumi aku gitu. Itu aja udah pressure gitu. Jadi ya aku harus cari solusinya gitu, at least untuk diriku sendiri gitu. Gimana caranya aku menanggulangi si pressure ini gitu. Wah, aku selalu suka ngomongin tentang passion, tentang pendidikan sama perempuan-perempuan Kak, karena benar-benar mungkin topiknya kalau misalkan masih ada waktu lagi aku pengen ngomongin tentang women sih Kak. Tapi kayaknya mengingat waktunya udah mau akhir, jadi aku bisa minta Kak mempersilahkan kepada Kak Nadira dulu untuk memberikan closing statement, baru disusul sama Kak Sivi ya. Silahkan Kak. Closing statement ya, mungkin terkait gimana mencapai mimpi masing-masing aja kali ya. Kalau yang aku
lihat sekarang anak-anak muda di Indonesia sebenarnya udah kayak mindsetnya udah berubah banget nih. Kayaknya sekarang untuk S1, S2 itu udah jadi goal yang lumayan biasa dan aku senang banget ngelihatnya. Tapi aku juga mau pesen buat teman-teman, kalau yang kalian lihat mungkin sukses di luar atau yang kalian lihat figur-figur yang mungkin udah berkarya sekarang, itu butuh proses dan nggak usah selalu mengexcuse, oh mereka kan punya privilege gitu, oh mereka lahir dari financial background yang oke, keluarga yang oke. Nggak usah kayak gitu, karena at the end yang menentukan adalah seberapa grit kamu gitu, seberapa kamu punya strong perseverance untuk mencapai goal-goal yang kamu punya. Jadi pokoknya aku pesan sama teman-teman, pokoknya mimpi aja yang tinggi, mimpi apapun itu, tapi jangan mimpi doang, harus berani juga buat ngewujudin mimpi itu dengan usaha yang keras gitu. Jangan mimpi doang, harus berani gerak, harus berani mulai ya Kak. Oke, kalau dari Kak Sivia gimana nih Kak, closing statement-nya? Silahkan Kak. Betul itu penyakit anak-anak seumuran aku banget karena dia kayak dia kan punya ini, dia mah enak, kebanyakan itu Aku juga kok. Oke, kalau menurutku sesuai sama apapun yang aku pernah lewatin gitu, maksudnya ya explore aja sih gitu, mumpung masih muda dan lain-lain, masih ada tenaganya gitu, masih ada kesempatannya gitu. Kalau memang dikasih kesempatan, dikasih ruang, ya sikat aja gitu, kayak jalanin aja semuanya, cobain gitu, biar tahu gitu, biar akhirnya bisa menemukan kayak ternyata gue cocoknya di sini, ternyata gue sukanya ini gitu. Terus jangan pernah jangan pernah males untuk ngedenger. Menurut aku yang paling penting sih ngedenger untuk emang untuk ngedengerin gitu, bukan cuma mendengar untuk merespon gitu, karena kebanyakan anak-anak seumuran aku tuh yang mendengar untuk merespon gitu, gimana caranya kayak gak mau kalah apa segala macam. Nah itu sebetulnya benar-benar nggak ada manfaatnya gitu. Jadi beneran ngedengerin gitu, coba lebih buka mata lagi, perbanyak coba perbanyak point of view gitu menurut aku sih gitu. Jadi setelah itu apapun itu karirnya dan lain-lain, apapun yang kalian pilih, kalian akan happy gitu, karena itu yang aku rasain gitu. Jadi kepekaan kita terhadap orang-orang sekitar kita juga harus harus ditumbuhkan juga ya Kak. Oke, Kak, sumpah kalau masih aku dikasih kesempatan, aku pengen banget bisa sharing sama kalian berdua, Kak. Tapi mungkin waktunya udah habis. Aku mau mengucapkan terima kasih atas waktunya, Kak Nadira dan Kak Sivia. Semoga semua pesan-pesannya bisa pasti banget, Kak. Jadi pembelajaran buat teman-teman semua, bisa menginspirasi. Semoga sehat selalu dan selalu sukses, Kak. Amin, terima kasih Mbak Jasmine, Sivia. Terima kasih Jasmine, thank you Kak Nadira. Thank you. Oke, teman-teman peserta, itu tadi dia Kak Sivia Aziza dan juga Kak Nadira Afifa. Nah, saya dan juga tim dari Smell Motion mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah berpartisipasi dalam acara Smell Motion ini. Nah, partisipasi berarti membantu teman-teman YPP CBL untuk mendapatkan operasi gratis. Oh iya, teman-teman semua, untuk teman-teman yang mau melakukan donasi ke Smell Motion 2021, silahkan teman-teman bisa melalui link Kita Bisa dan juga bisa scan by QR ada di layar teman-teman masing-masing. Jadi bisa langsung scan aja. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya Putri Jasmine dan panitia dan seluruh panitia Smile Motion pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, tadi kita udah melewati talk show-nya ya, acara inti, betul banget. Nah, tadi kita bisa banyak banget belajar dari narasumbernya ya, yang super inspiratif banget. Mulai dari perjalanan dan titik yakin akan passion-nya, terus juga gimana sih caranya mereka bisa bangkit dari keterpurukannya dengan cepat gitu ya, James. Gimana cara mereka ngelewatin struggle gitu kan. Betul banget. Dan pokoknya nih talk show sangat-sangat bermanfaat ya. Sangat-sangat bermanfaat. Dan berikut ini akan ada satu cuplikan video dari teman-teman YPP CBL, yaitu teman-teman YPP CBL, tahu nggak siapa? Ya dari tadi kita ngomongin. Ya, tadi kita udah ngomongin. Target donasi pada acara Smile Motion tahun 2021. Betul banget. Berikut cuplikan videonya.
Wow, James, tadi kita habis lihat video yang keren banget. Dan terharu juga sih sebenarnya lihatnya. Tadi ada anak yang awalnya nggak pede, ketemu banyak orang, terus juga makannya susah. Sekarang setelah dioperasi itu tuh jadi makin pede, terus juga makannya jadi lebih mudah. Itu semua berkat teman-teman yang udah donasi. Oh iya benar. Buat teman-teman yang udah donasi sama bantu buat operasi juga gitu ya. Iya, nah dengan berpartisipasi berarti kalian juga membantu teman-teman YPPCBL untuk mendapatkan operasi gratis nih. Wah, itu dia. Nah, buat teman-teman juga yang di rumah yang masih ingin berdonasi, kita masih bisa di link kitabisa.com atau juga langsung bisa scan QR code di layar masing-masing nih. Jadi nanti ada link di bawah di deskripsi mungkin ya. Atau langsung scan aja di layar handphonenya masing-masing. Nah, tunggu apa lagi nih ya teman-teman, langsung aja donasi sekarang juga. Abis ini juga kita berdua mau donasi ya. Donasi. Biar makin banyak teman-teman yang jadi happy lagi. Bisa dibantu untuk beroperasi gratis. Nah, sebelum acara mau berakhir nih ya, Iya, James. soalnya udah hawa-hawa akhir. Iya, udah awal-awal gitu ya, udah kayak hawa-hawa berakhirnya acara iya. gitu. Kita mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sponsor. Yang pertama ada dari Rentokil. Lanjut ada Studio Rosid, LG Hooker, BJB, Inti Bioslab, dan juga Rotary Club. Gak lupa juga ada media partner yaitu event apa aja, Info Pensi, Dentusias, Female Daily, Info Event, apalagi nih Bi? Nah, masih banyak lagi nih ya teman-teman. Ada webinar nasional, Overhead Cost, Warga Gigs, Band Pas Subang, Event Jakarta, Event Bandung ID, Info Tradisi Bali, Pikiran Rakyat, Info Event Jatim, Info Event Mahasiswa Indonesia, Webinar Lomba, Info Seminar Online, dan juga PRFM. Aduh, Banyak banyak dari tadi ya. tuh kita nyebutin tuh ternyata ada yang juga beda-beda nih gitu kan. Dari Iya. tadi beberapa kali nyebutin media partner, banyak juga nih media partner yang baru-baru disebut juga. Iya, jadi benar-benar banyak banget ya. Iya, Dan kita bener. juga mau berterima kasih ya sama para sponsorship, media partner gitu ya udah mensponsori kita semua. Benar, Dan dengan begitu juga berjalan acara pada malam hari ini dengan lancar. Ya. Kalau kayak gitu, ini menandakan bahwa kita harus Biasanya kalau udah terima Iya. kasihan itu udah mau pamitan nih. Iya, kita harus berpamitan sama teman-teman semua. Ya gimana lagi ya. Iya, Walaupun nggak sedih apa-apa deh. sebenarnya masih pengen berbincang gitu ya. Masih pengen Tapi nggak ngobrol apa-apa. banyak sama teman-teman semua. Dan James sama Nabila mau nginget lagi buat teman-teman yang mau donasi masih bisa di link di bawah ada kitabisa.com atau juga Scan tadi QR. tadi udah di-mention scan QR ya. Iya, betul gitu. sekali teman-teman. Dan nih mau apa ya, make sure aja. Kalau dari tadi juga dari awal mula proses syuting, teman-teman semua yang terlibat di sini juga udah melaksanakan protokol kesehatan dengan baik benar, ya. Kita semua udah di antigen. swab ya Bener. teman-teman. Baru datang udah langsung di swab Iya, gitu. oke deh kalau kayak gitu Nabilahnya pamit. Jamesnya juga pamit. Smile Motion 2021, Stronger after a fall, strive to inspire. Dadah.
Isi. Dea Azam. 12 kelas 6. 10 8 2 9 3. Ilmuwan Noktan jadi pemain bola. Dokter Elsa guru pemain bola. Terima kasih banyak. Terima kasih.